Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Jumat ini teman anak muda 18 Februari 2022. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas pada pagi hari ini. Bersama Putri sampai pukul 12 siang nanti dalam program Maju Berwirausaha bersama Puskibi. Sudah hadir narasumber kita di studio, ada Ibu Yayuk Hayulina Manurung, SPDM HUM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam Putri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Ya. Hari ini Bu, kita sudah mengangkat satu tema yang luar biasa. Ini mungkin menjadi pertanyaan juga bagi teman anak muda. Bagaimana sejatinya karakter dari seorang entrepreneur? Karena Putri sendiri ya masih muda ya Bu. Masih muda enggak? Muda dong. Masih muda. Ya. Ingin menjadi seorang pengusaha. Bagaimana sih karakternya, kita akan bahas sampai jam 12 ya. Iya, baik. Oke, itu anak muda sudah hadir narasumber kita yaitu Ibu Yayuk Hayulina Manurung, SPDM HUM. Kita akan membahas atau mengupas tuntas bagaimana sebenarnya karakter seorang pengusaha. Bu, untuk itu apa sih sebenarnya aspek-aspek yang bisa dinilai dari pembentukan keberhasilan UKM ini sendiri? Iya, baik Putri, kita akan membahas tentang aspek tersebut, tapi kita akan libatkan kembali topik kita kemarin, yaitu hakikat daripada wirausaha sendiri yang ternyata tidak melulu seseorang yang meninggalkan pekerjaannya, kemudian dia membuka usaha sendiri, namun lebih mengacu kepada sifat atau mental. Sifat atau mental dari teman anak muda sendiri ya. Contohnya apakah dia bersikap hemat, inovatif, kreatif, dan kemudian berjiwa besar dan disiplin. Nah, itu merupakan hakikat dari seorang wirausaha sendiri yang dikaitkan dengan karakteristik wirausaha. Nah, itu penting ya, Bu. Iya. Jadi, seorang wirausaha itu bagaimana dia memiliki karakter itu merupakan ciri tersendiri dari UKM dia sendiri. Nah, aspek dari yang bisa dinilai itu dari pembentukan keberhasilan UKM itu dari sumber manusia seperti latar belakang pendidikan, Putri, juga bisa menentukan keberhasilan sebuah UKM itu sendiri, usia, kemudian kemampuan intelektual, kemampuan emosional, karakteristik kewirausahaan, dan aspek-aspek lainnya. Dengan kata lain, pembentuk keberhasilan UKM sendiri itu di situ ada karakteristik kewirausahaan yang memiliki peran berhasil atau tidaknya, yang merupakan penciri dari pelaku UKM dalam menjalankan bisnisnya. Seperti itu. Tapi kita nih ngomongin tentang karakteristik. Ada latar belakang pendidikan. Iya. Tapi Bu, di era sekarang ini ya, banyaknya mungkin orang yang mungkin hanya pendidikan izin mungkin hanya sampai SD, tapi itu yang sukses. Iya, itu salah satunya kan, bukan semata-mata latar belakang pendidik menentukan keberhasilan. Bener. Namun ketika dia kalau pendidikannya hanya tamat SD tapi memiliki karakteristik yang unggul dalam menjalankan wirausaha, itu merupakan bisa menjadi indikator sebuah UKM itu berhasil atau tidak. Jadi meskipun jadi Bu, kalau dianya sumber daya manusia, penting nggak? Lebih penting nggak sumber daya yang berwujud seperti uang? Benar-benar. Seperti itu. Jadi uang sendiri, kalaupun itu sebagai sumber daya yang berwujud, belum tentu menjadi indikator keberhasilan kalau dia tidak dikembangkan oleh seorang wirausaha yang memiliki karakteristik wirausaha itu sendiri. Seperti itu. Luar biasa. Kalau kita bilang uang ini aspek modal ya? Iya, aspek modal. Tapi bukan jadi indikator berhasil atau tidaknya. Karakteristik pemilik usaha itu sendiri, UKM itu sendirilah yang menjadi kunci dari keberhasilan, salah satu indikatornya, Putri. Oke, tadi kita udah ngebahas tentang karakteristik. Menurut Ibu sendiri, bagaimana sih peranan karakteristik kewirausahaan dalam UKM itu sendiri? Sangat penting sekali. Jadi menjadi penciri khas UKM itu sendiri dan menjadi indikator keberhasilan UKM yang dijalankan. Contohnya sikap karakteristiknya itu kepercayaan diri. Dia percaya diri dengan usaha yang dijalankan dan komit ke depannya, seperti itu. Jadi
meskipun dunia tidak mendukungnya, dia percaya diri, yakin, bismillah, insya Allah jalan. Jadi harus dari dalam dirinya mengacu kepada kepercayaan diri. Gitu. Oh, seperti itu. Yakin, mampu, bisa dilakukan, insya Allah bisa. Itu salah satu kunci dari karakteristik seorang wirausaha. Karena paling susah menurut Putri adalah membangun kepercayaan diri terhadap apa yang kita jalankan. Down ketika orang tua tidak kasih izin atau masyarakat sekitar. Bener, nggak didukung ya Bu? Nggak didukung gitu, apa bisa kan gitu kan? Iya benar. Tapi secara ilmunya ini ya Bu, apa sebenarnya definisi karakteristik kewirausahaan ini menurut para ahlinya? Karakteristik kewirausahaan menurut para ahli adalah ciri-ciri pribadi. Jadi ciri-ciri pribadi yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Jadi dia merupakan inner. Jadi inner yang datang dari dalam diri sendiri yang menciri khaskan dari seorang itu sendiri. Yaitu dia yakin untuk bisa mencapai kesuksesan. Ini mengacu kepada dari Abdul Wahab di tahun 2015. Kemudian Eddie Guzel dari 2009 dan dari Aldamen dari penelitian yang telah dilakukan di tahun 2015 seperti itu. Berarti inner dengan kepercayaan diri itu ada kesinambungannya. Tapi yang ingin Putri tanyakan nih Bu, di era pandemi COVID-19 banyak pengusaha yang gulung tikar pada akhirnya. Bagaimana sih kalau kita melihat mental dari segi kewirausahaannya? Apakah mereka masih bisa membangun lagi? Masih bisa. Pantang menyerah kan? Jadi kalau dibilang seseorang itu menjadi kuat itu tidak pernah jatuh, enggak. Jadi seseorang yang kuat itu melalui up and down. Jadi ketika gulung tikar pasti saya yakin pengusaha itu akan menjadi banting setir dan kemudian mencari solusi seperti itu, bagaimana untuk menghadapi atau mensiasati solusi yang diakibatkan COVID itu sendiri, Putri. Ada beberapa yang gulung tikar. Ada juga yang dia tetap bertahan. Contohnya beberapa yang chef di hotel ya, di perhotelan itu kan dampaknya sangat besar ya. Jadi chef-chef itu kebanyakan dirumahkan. Jadi mereka beralih dengan buka restoran sendiri di rumah atau dengan tidak modal banyak mereka PO pre-order dengan memberikan flyer ketika ada pesanan baru buat, tapi rasa harga kaki lima, rasa bintang 5 seperti itu. Tapi mungkin orang udah banyak berusaha itu beralih ke online shop. Bagaimana menurut tanggapan Ibu? Online shop sekarang menjadi salah satu alternatif yang sangat solutif ya. Karena online shop tadi itu selain untuk kontak fisiknya tidak bisa dijaga, social distancingnya, kemudian juga dianya lebih aman kemana online shop itu kan dengan marketplace-nya sebagai pihak ketiga, jadi aman bagi pembeli dan penjual. Jadi kita transfer tapi kita bisa memantau barang kita di mana, kemudian bisa retur kembali ketika produknya tidak itu. Jadi itu sangat solutif saya rasa dengan online shop seperti itu, menjadi reseller atau dia sebagai open order ya, reseller seperti itu. Tapi kalau misalnya ini udah zaman teknologi ya Bu, menggunakan aplikasi-aplikasi yang modern, udah bisa berjualan di Instagram, di Facebook. Karakteristik seperti apa sih yang harus dibangun para online shop ini? Karakteristik yang harus dibangun adalah karena online shop tuh udah banyak ya, menjamur ya. Jadi karakteristik kunci yang harus ditekankan atau dikembangkan dari seseorang wirausaha itu adalah inovatif dan kreatif seperti itu. Benar-benar. Misalnya banyak yang menjual masker dengan berbagai desain, tapi kita harus memiliki value propositionnya. Apa sih penciri khas dari yang kita punya dari sekian banyak? Jadi pelanggan tidak perlu lari dengan harga yang nggak semurah dari yang lainnya, tapi tetap setia. Kenapa? Kita punya nilai lebih dari produk kita. Jadi karakter yang harus dikembangkan oleh inovatif dan kreatif. Terus membuka diri dan mendesain desain yang kreatif dan inovatif. Saya rasa seperti itu, Putri. Mungkin kalau misalnya menjual masker, kalau yang lain motifnya bunga, kita bunga rafflesia gitu ya Bu. Seperti. Atau juga mungkin bunganya dia bisa lapis side A, side B seperti itu, atau atau bunganya bisa tumbuh atau bunganya menebar aroma wangi seperti itu. Itulah kreatif dan inovatif yang kadang awalnya melihat kita itu gila, tapi sebenarnya seperti itu. Kita harus berani out of the box. Seperti itu. Bukan out of the brain.
Amin. Baik teman anak muda, itu tadi pembahasan kita ya tentang karakteristik entrepreneur bersama narasumber kita yaitu Ibu Yayu Hayulina Manurung SPDM Home. Setelah single yang satu ini Bu, Tembang Islami satu ini, kita akan kembali lagi ngebahas. Ini masih banyak sekali karakteristiknya. Pasti yang teman anak muda juga pingin tahu, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu teman anak muda jangan kemana-mana, tetap di 91,6 UMS FM, sentralnya anak muda. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perguruan tinggi swasta pertama dan satu-satunya terakreditasi A di Sumatera, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023. Saya yakin sekali gak ada pilihan terbaik selain kuliah di UMSU. Yaps, kamu benar. UMSU memang yang terbaik. Fasilitas lengkap, kondusif, disiplin, dan yang paling penting, staf pengajar yang sangat profesional di bidangnya. Dan UMSU banyak sekali pilihan fakultasnya. Fakultas Agama Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, dan Fakultas Kedokteran. Informasi dan pendaftaran secara online dapat diakses melalui penmaru.umsu.ac.id atau datang langsung ke pusat Penmaru. Kampus Utama UMSU, Jalan Kapten Mukhtar Basri nomor 3 Medan. Kampus Kedokteran, Jalan Gedung Arcan nomor 53 Medan. Kampus Pasca Sarjana, Jalan Denai nomor 217 Medan. Call Center 0811-6503-937 atau 0811-6503-936 dan 0811-6503-941. Ingat, biaya pendaftaran sebesar Rp200.000. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Fakultas Kedokteran. Pendaftaran sampai dengan tanggal 24 September 2022. Aktif kuliah tanggal 3 Oktober 2022. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. UMSU, akreditasi A. UMSU, kampus merdeka. Hey kamu yang muda, ngetrend dan gaul, tonggongin terus 91,6 UMS FM. Zaman makin susah. Kalau hanya mengharapkan gaji kantor, bisa hancur ini. Ah, masa sih bisa hancur? Makanya, kamu harus ada usaha sampingan dong. Bingung mau memulai bisnis dari mana? Belum ada pengetahuan seputar wirausaha? Gabung dan simak acara Maju Berwirausaha bersama Puskiwi UMSU setiap hari Jumat, minggu ketiga, pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat di UMSU FM. Kamu akan mendapatkan informasi bagaimana memulai usaha dan bagaimana cara memilih usaha apa yang cocok buat kamu, serta tips-tips menjaga usaha agar tetap eksis. Ingat ya, kamu juga bisa bertanya langsung dengan narasumber yang berpengalaman di bidang wirausaha melalui line telepon di 061-6617640 atau line WA di 0852-22022-916 atau di medsos UMSU _ Radio _ Medan. Bersama Puskiwi dan UMSU FM, mari berwirausaha. Alhamdulillah, Jumat Barokah, Jumat yang berkah. 91,6 UMSU FM, setiap Jumat penuh nuansa Islami. Pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia bagian Barat menghadirkan sejarah-sejarah Islam. Pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia bagian Barat, dengarkan dialog kajian keislaman bersama Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat, ayo mengasah ilmu Islami di acara Islamic Smart by Request. Bagi kaum hawa, untuk suasana rileks di pertengahan hari, dengarkan lantunan instrumentalia Islami pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia bagian Barat. Mari, untuk lebih mengenal dan memperdalam wawasan tentang Muhammadiyah, ikuti acara Jejak Muhammadiyah pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia bagian Barat. Mari di Jumat Barokah kita menambah dan mengasah ilmu, menambah pahala untuk menjadi Islam yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jumat Barokah hanya di 91,6 UMSU FM. UMSU FM, radio hiburan dan pendidikan, sentralnya anak muda. UMSU FM. Baik teman anak muda, masih bersama Putri dan narasumber kita yang luar biasa, masih dalam Maju Berwirausaha bersama Puskibi sampai ke pukul 12 siang nanti. Masih banyak nih ya Bu yang ingin kita bahas ya. Emang kalau bahas tentang yang namanya pengusaha itu nggak akan habisnya. Ada matinya. Tapi menurut Ibu nih ya, di tengah pandemi ini kan banyak nih pengusaha muda. Gimana pendapat Ibu?
Saya rasa pengusaha muda sekarang sudah sangat kreatif dan inovatif ya. Saya juga kan ada membimbing mahasiswa dalam mahasiswa UMSU juga Mbak Putri, dia telah menang dan didanai dalam kompetisi berwirausaha mahasiswa Indonesia yang masih mahasiswa, 2 tim yaitu dengan produk Bikaku. Bikaku itu Bika Ambon Mini. Mereka masih muda sambil kuliah dan mereka sudah punya usaha yang dia Bikaku mengacu kepada kearifan lokal kan. Bika Ambon itu kan ciri khas oleh-olehnya anak Medan. Orang ya. Medan. Kemudian Catenaus aksesoris. Jadi mereka sudah wisuda. Jadi mereka aksesorisnya stripe mask yang dia gantungan masker. Kemudian membuat juga aksesoris yang lain, hairpiece ya, hairpiece. Kemudian juga kalung, kemudian gelang yang dianya mengacu kepada nilai dia menonjolkan estetikanya seperti itu. Jadi mereka membuat produk sendiri, dibayar sama pemerintah. Kisarannya itu dimodali 17 sampai 20 juta. 17 sampai 20 juta. Yang itu awal ya dia dalam satu kali modal seperti dan tidak dikembalikan karena mereka untuk berusaha sampai sekarang masih sekarang ya. Jadi juga. Itu salah satu sosok wirausaha muda yang menjadi inspirasi buat kita semua, dan di luar sana pasti saya yakin sobat muda ya, teman anak muda di sana sudah banyak melakukannya, bahkan mungkin yang lebih kreatif dan inovatif ya. Jadi sekarang wirausaha itu tidak melulu yang sudah tua yang punya modal besar, yang punya ini, tapi dengan menjadi usahawan di bidang online seperti reseller atau PO yang dia tidak membutuhkan modal besar. Kemudian juga frozen food sekarang juga menjadi salah satu menjamur bidikan yang menjadi banyak yang menjadi peluang untuk berwirausaha frozen food ya. Sudah dilakukan juga penelitian yang 80% banyak yang itu diakibatkan pandemik ya. Pandemik itu kan untuk teamwork di situ banyak diuji di situ. Teamwork yang kadang di awal semangat, tiba di tengah, nanti dengan kesibukan masing-masing mereka pecah kan gitu kan. Jadi dia harus memiliki karakteristik keuletan dan ketekunan. Jadi dia ulet, tekun tapi bareng-bareng. Jadi tidak pecah. Jadi bertanggung jawab di awal, di akhir juga bertanggung jawab dan konsisten dan tidak mudah menyerah gitu. Karena dalam satu tim kadang beberapa yang dengan kesibukan masing-masing atau karakter yang tidak mau capek atau yang dia dengan kesibukan yang prioritas yang beda, akhirnya mereka menjadi pecah. Itu salah satu tuntutan dari karakteristik yang harus dimiliki, bertanggung jawab awal sampai akhir, bertanggung jawab, solid work juga seperti itu, dan juga tidak mudah menyerah, kreativitas tanpa batas seperti itu, dan inovatif seperti benar-benar. itu. Ya. Tapi kalau ngomongin tentang keuletan dan ketekunan, namanya juga kita berkelompok ya Bu. Membangun usaha itu bukan sendiri, pasti tidak mudah. Menurut Putri pribadi ini lebih susah membangun usaha rame-rame daripada sendiri, karena nanti akan ada pemikiran-pemikiran yang nggak satu. Gimana tuh menurut Jadi solusinya adalah dari satu tim yang berisikan 4 orang itu harus dibagi beberapa menjadi job desk. Siapa yang menjadi CEO-nya, siapa yang bagian pemasaran, keuangan, yang produksi, harus diatur sesuai dengan job desk masing-masing, dan tanggung jawabnya seperti apa sudah ada, ditekankan secara tertulis walaupun secara lisan sudah ada, tapi mereka harus memiliki ibaratnya struktur organisasi seperti itu. Jadi tanggung jawabnya apa? Jadi ketika ada sedikit mungkin ada kelas seperti itu, kita mengacu kepada kemarin struktur kita seperti apa, tanggung jawab kita seperti apa, dan komitmen kita maunya apa, seperti itu. Jadi itu perlu dilakukan juga seperti itu Putri. Yang paling penting adalah komitmen ya, komitmen tinggi di awal, di akhir sampai selesai. Jangan panas-panas di awal, komitmennya nanti melonggar ketika di tengah. Apalagi kalau usaha ya Bu, di tengah pandemi, masih muda, masih labil emosinya. Iya benar. Apalagi kalau misalnya awal waktu terkenal produknya nih semangat, nanti udah terkenal lagi, udah down lagi. Iya. Kreatif dan inovatif juga penting juga Putri, karena kan kadang masyarakat jenuh dengan produk kita. Datang produk yang lain lebih ini, ibaratnya rumput tetangga lebih hijau. Jadi produk kita udah masyarakat jenuh dengan produk kita. Jadi tantangan juga bagi tim itu, selain komitmen di tim,
harus juga berkembang dari out of the box ya, jangan Benar. out of the brain ya. Jadi mereka harus menciptakan kreativitas lain. Jadi tetap tidak berhenti sampai situ, terus sampai menjawab kebutuhan pasar seperti Benar. itu. Dari karakteristik tadi ada keuletan, ketekunan, inovatif, kreatif, percaya diri. Apakah kemandirian menjadi salah satu karakteristik Iya, yang unggul? penting banget itu kemandirian. Karena kenapa? Karena kewirausahaan itu kan dianya mental yang sebagai pemimpin. Jadi bertanggung jawab atau yang sebenarnya mahasiswa itu sendiri pun sebenarnya sebagai bos. Bosnya maksudnya apa? Dia bertanggung jawab sendiri dengan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dia bertanggung jawab mau kemana di bawah hidupnya. Sama halnya juga dengan kemandirian berwirausaha, no tawar untuk kemandirian. Dia harus mandiri, kemudian dia juga harus bertanggung jawab atas apa yang diputuskan, kemudian komitmen dengan apa yang sudah diputuskan, dan kemudian juga pantang menyerah seperti itu. Menjadi bos untuk diri sendiri. Iya, bos untuk diri sendiri, minimal untuk hidup kamu. Jadi semua orang siapa wirausaha, semua kita untuk hidup kita sendiri, seperti itu hakikatnya. Tapi ya Bu, untuk memulai usaha menurut Putri itu struggle sekali ya. Apa sih Benar, sebenarnya benar sekali. solusi bagaimana ini teman-teman yang lain nih mungkin yang masih muda ingin memulai usaha tapi bingung mau memulainya dari mana? Nah, memulainya itu bisa menjadi fashion. Misalnya teman anak muda suka suka glowing wajahnya. Oh, glowing. Glowing kan? Benar. Ngerti kan? Ngerti. Fashionnya berarti kan di kecantikan. Cantik, iya. Cantik dan ingin dengan tujuan mulia, noble purpose-nya, ingin yang lain juga terlihat cantik. Benar. Nah, jadi memberikan solusi apa untuk wajah-wajah itu? Skincare. Skincare itu. Jadi bagaimana teman-teman yang sekeliling lingkungan itu kita memiliki tujuan mulia, noble purpose-nya, yang lain juga cantik. Jadi dengan memakai skincare. Nah, itu dari fashion kita, dari kecantikan kita kembangkan menjadi wirausaha, kita jualan menjadi open order. Open order itu kan ketika ada permintaan baru kita beli barangnya kan tidak mengeluarkan modal yang banyak seperti itu. Itu dari fashion, dari keinginan, ketertarikan kita dalam hal itu sendiri itu bisa menjadi bibit atau peluang kita berwirausaha seperti itu. Seperti itu. Apalagi sekarang udah bisa jadi open reseller. Nah, open kan, Bu? reseller. Kemudian kalau yang suka menjaga bentuk badannya, nge-gym kan, kan itu menjadi peluang usaha. Kita jual apa? Botol minuman. Oh iya, yang sekarang lagi hits-hitsnya. Jadi botol minuman itu kita wajib mengkonsumsi 2 liter air. Minuman tadi itu dengan 1 botol minuman udah ada takarannya. Jadi kita tidak perlu mengingat udah berapa gelas ya tadi minumnya. Kita bisa membuka bisnis usaha botol minuman Peluang yang baru. aksesoris dalam nge-gym. Contohnya apa itu, Putri? Mungkin aksesoris dalam olahraga, mungkin baju olahraga. Ada sepatu, kaos kaki. Iya, Dari sepatu bener. aja berapa macam? Sudah banyak. Sudah banyak. Jadi jangan gimana ya mencari ide usaha. Banyak sebenarnya peluang, dan sekarang zamannya nggak perlu harus buka toko, sewa toko, terus kemudian juga ada pegawainya membayar toko. Enggak, dengan di marketplace, misalnya kita di Shopee atau yang mana, kita kan cuman buka toko, nggak perlu bayar tokonya berapa, bayar pegawainya berapa. 24 jam tetap buka toko kita. Besok pagi-pagi bangun ada orderan, tinggal kita proceed seperti nggak perlu itu. lagi buka pintu toko ya. Iya, kan, datang Bu? ke toko, membiayai pegawainya. Jadi, nah itu sebenarnya sangat efektif ya. efektif. Tapi kan itu tadi kalau kita open reseller nih. Tapi kalau misalnya nih Putri ini ingin membuat sebuah produk yang baru, kayak mungkin produk kecantikan, skincare lah, misalnya mau buat tentang sunscreen atau apapun yang berbau dengan kecantikan, itu izinnya harus gimana tuh? Nah, kalau prosesnya. dianya seperti itu lebih ribet, Mbak Putri. Kenapa kita harus
melakukan uji lab dulu. Uji lab dulu memastikan itu aman nggak untuk di wajah. Kemudian jenis kulit mana yang sesuai itu harus dilakukan uji lab dulu. Kemudian izin BPOM ya, Badan Pengurus Obat Makan izin ya untuk obat dan makanan dan lainnya sebagainya. Jadi kalau Putri mau yang melirik ke bagian peluang seperti itu sepertinya harus melakukan uji lab dulu dan BPOM dulu seperti itu. Nggak boleh sembarangan, apalagi non bahan merkurian. Nah, itu dia ya. Mau cantik instan pakai ini jangan juga. Semuanya tuh anything cannot be instan. Bener sekali. Ya seperti ini nanti Putri mau buka usaha nih di marketplace. Iya, Mbak Putri nggak perlu cari pegawai yang jaga buka toko, enggak, langsung 24 jam tidur bangun lah sudah ada orderan. Bener, sambil siaran ya Bu bisa. Sambil siaran juga, ya kan? Seperti itu. Oke teman anak muda, itu tadi penjelasan dan bincang-bincang kita bersama narasumber kita yaitu Ibu Yayuk Hayulina Manurung SPD MHUM ya, tentang bagaimana karakteristik dari pengusaha. Banyak sekali pengusaha muda. Apakah mungkin teman-teman the next pengusaha muda selanjutnya? Ya, semoga ya Bu. Ya, semoga. Saya yakin peluangnya juga besar. Oke, teman anak muda, kita akan break sejenak dengan tembang Islami satu ini. Untuk itu teman-teman jangan kemana-mana ya. Pastikan kamu tetap di 91,6 UMS FM, sentralnya anak muda. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perguruan tinggi swasta pertama dan satu-satunya terakreditasi A di Sumatera, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023. Saya yakin sekali gak ada pilihan terbaik selain kuliah di UMSU. Yaps, kamu benar. UMSU memang yang terbaik. Fasilitas lengkap, kondusif, disiplin, dan yang paling penting, staf pengajar yang sangat profesional di bidangnya. Dan UMSU banyak sekali pilihan fakultasnya. Fakultas Agama Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, dan Fakultas Kedokteran. Informasi dan pendaftaran secara online dapat diakses melalui penmaru.umsu.ac.id atau datang langsung ke pusat Penmaru. Kampus Utama UMSU, Jalan Kapten Mukhtar Basri nomor 3 Medan. Kampus Kedokteran, Jalan Kedung Arcan nomor 53 Medan. Kampus Pasca Sarjana, Jalan Denai nomor 217 Medan. Call Center 0811-6503-937 atau 0811-6503-936 dan 0811-6503-941. Ingat, biaya pendaftaran sebesar Rp200.000. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Fakultas Kedokteran. Pendaftaran sampai dengan tanggal 24 September 2022. Aktif kuliah tanggal 3 Oktober 2022. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. UMSU, akreditasi A. UMSU, kampus merdeka. Hey kamu yang muda, ngetrend dan gaul, tonggongin terus 91,6 UMS FM. Zaman makin susah. Kalau hanya mengharapkan gaji kantor, bisa hancur ini. Masa sih bisa hancur? Makanya kamu harus ada usaha sampingan dong. Bingung mau memulai bisnis dari mana? Belum ada pengetahuan seputar wirausaha? Gabung dan simak acara Maju Berwirausaha bersama Puskiwi UMSU setiap hari Jumat, minggu ketiga, pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat di UMSU FM. Kamu akan mendapatkan informasi bagaimana memulai usaha dan bagaimana cara memilih usaha apa yang cocok buat kamu, serta tips-tips menjaga usaha agar tetap eksis. Ingat ya, kamu juga bisa bertanya langsung dengan narasumber yang berpengalaman di bidang wirausaha melalui line telepon di 061-6617640 atau line WA di 0852-22022916 atau di medsos UMSU _ Radio _ Medan. Bersama Puskiwi dan UMSU FM, mari berwirausaha. Alhamdulillah, Jumat Barokah, Jumat yang berkah. 91,6 UMSU FM, setiap Jumat penuh nuansa Islami. Pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia bagian Barat menghadirkan sejarah-sejarah Islam. Pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia bagian Barat, dengarkan dialog kajian keislaman bersama Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat, ayo mengasah ilmu Islami di acara Islamic Smart by Request. Bagi kaum hawa, untuk suasana rileks di pertengahan hari, dengarkan lantunan instrumentalia Islami pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia bagian Barat.
Mari, untuk lebih mengenal dan memperdalam wawasan tentang Muhammadiyah, ikuti acara Jejak Muhammadiyah pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia bagian Barat. Mari di Jumat Barokah kita menambah dan mengasah ilmu, menambah pahala untuk menjadi Islam yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jumat Barokah hanya di 91,6 UMSU FM. UMSU FM, radio hiburan dan pendidikan, sentralnya anak muda. UMSU FM. Baik teman anak muda, waktu di studio telah menunjukkan pukul 11:49 waktu Indonesia bagian Barat. Di hari Jumat ini yang penuh barokah ya Bu. Semoga semua orang bersyukur atas apa yang dikerjakan pada hari ini. Usaha apapun yang dikerjakan berkah juga. Oke Bu, gimana nih closing statement nih untuk meyakinkan para teman anak muda, kamu bisa loh, kamu bisa berwirausaha, kamu bisa, walaupun seperti Putri yang katakan, Putri itu sebenarnya nggak ada jiwa berwirausaha, tapi Ibu bilang tapi ada. akan dikembangkan, bisa. Iya, bagaimana nih meyakinkan teman anak muda, kamu tuh bisa berwirausaha? Nah, teman anak muda yang lagi berjuang di luar sana dalam UKM ya, usaha kecil menengah, yakinlah bahwa sumber daya manusia lebih penting untuk pencapaian keunggulan kompetitif daripada sumber daya berwujud akal keuangan. Jadi sumber daya manusia ini adalah karakteristik kewirausahaan itu sendiri, teman anak muda. Jadi kewirausahaan itu kuncinya adalah pada karakteristik itu sendiri sebagai sumber daya manusia ketimbang sumber daya berwujud atau keuangan. Penting tapi bukan indikator itu kesuksesan. Jadi karakteristik seorang wirausaha itu sendirilah sebagai kunci utama berhasil atau tidaknya. Jadi teman anak muda yang di luar sana yang masih berjuang, semangat, insya Allah Allah akan merestui, memberkahi semuanya. Everything needs proses, semuanya jatuh bangunnya, tapi dengan berhasilnya nanti lebih manis ketimbang ketika sesuatu didapat dengan instan tapi tidak lama untuk bertahan. Seperti itu. Karena you can if you think you can. Yes. Kalau kamu berpikir nggak bisa, kamu pasti nggak bisa. Tapi kan Bu, dari karakteristik ini ada kepercayaan diri, ada kemandirian, keuletan, ketekunan, inovatif, kreatif. Apa yang paling mendominasi di tengah pandemi ini? Dari karakteristik ini, karakteristik untuk tuntutan karakteristik wirausaha di tengah pandemi ini adalah pantang menyerah. Pantang menyerah. Jadi sehebat apapun ketika kamu mudah menyerah, sehebat apapun karakter yang lain, tapi dia easy to give up, mudah untuk menyerah, semuanya selesai sudah. Jadi pantang menyerah, harus ulet, tidak mudah menyerah. Kalau ingin menyerah untuk bernapas sekian detik ibaratnya ya kan, untuk break out dulu sebentar nggak apa-apa, tapi bangkit lagi, bismillah, insya Allah bisa. Jadi istirahat sekian detik aja. Yes. Untuk tidak bernapas. Enggak dong. Benar sekali. Harus bernapas. Tapi emang sesuatu yang inovatif dan kreatif ini menurut Putri dari semua karakteristik adalah yang paling susah dibangun. Karena kita harus berusaha keluar dari zona nyaman. Iya, zona aman, dan kita berbeda dari yang lain seperti itu. Kreatif dan inovatif, kadang dari ide-ide gila itu kadang kita anggap gila, sebenarnya kreatif inovatifnya kelihatan juga ujung-ujungnya seperti itu. Kalau Putri dikasih kesempatan nih ya kan Bu untuk berpikir inovatif dan kreatif, ini kan belum ada nih masker yang mungkin yang ada harumnya gitu ya, aromaterapi itu bisa juga ya kan Bu, kayak dimasukin apa gitu tisu ke dalamnya yang berbau gitu ya, seperti itu. Kemudian dia ada kayak macam pensaring udaranya gitu kali ya, itu bisa menjadikan kreativitas untuk varian masker ya. Itu kan belum ada ya belum ada gitu. Dan udah bisa dipikirin nih konsep-konsepnya juga. Kalau bisa pun invisible, tak terlihat. Jadi kalau kita pakai lipstick tentunya yang perempuan nampak kelihatan ya Bu. Jadi beauty is the first, kesehatan juga, social distancing juga tetap benar-benar. Untuk yang terakhir, pesan-pesan nih buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami jatuh bangun dan bahkan mungkin ada yang sudah merasakan gulung tikar, apa pesan-pesannya Bu? Teman anak muda jangan mudah menyerah, harus persisten, pantang menyerah. Kemudian juga yakinlah dengan jatuh bangunnya itu insya Allah nanti ada hikmah di semuanya ini. Tapi jangan menyerah, doa kita juga kita sehebat apapun kita lakukan, tapi
Allah yang penentunya ya, dan Betul. orang tua juga ya, berkah juga. Kemudian ketika usaha kita bisa bermanfaat buat sekitar, itu sebenarnya nilai tertinggi ketika kita bisa bermanfaat buat orang. Itulah sebenarnya yang dikehendaki dalam agama Islam ya, dalam agama kita ya. Jadi bukan pada sehebat apapun untuk kamu, tapi kepada orang lain bisa bermanfaat dengan usaha yang kalian jalankan sekecil apapun ya Mbak Putri ya. Iya, benar. Bermanfaat buat orang lain tuh sangat mulia sekali. Iya seperti benar. itu. Ikhtiar, doa, usaha, tawadu Iya, itu sejalan. harus dilakukan. Iya. Terima kasih Ibu untuk perbincangan kita pada siang hari ini ya tentang karakteristik pengusaha nih buat pengusaha muda ya, sudah mendengarkan nih narasumber kita pada siang hari ini yang sudah memberikan karakteristik dan tips-tips nih ya untuk teman-teman untuk tidak takut berusaha. Iya, terima kasih juga Mbak Putri buat Iya, diundang di terima kemarin. kasih. Ya. Terima kasih untuk Ibu, sehat Iya. selalu. Iya, Mbak Putri juga Iya, sehat-sehat. sehat selalu. Baik teman anak muda, tuntas sudah nih kebersamaan kita dalam program Maju Berwirausaha bersama Puskibi. Tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita yaitu Ibu Yayuk Hayulina Manurung SPDM HUM tentang bagaimana karakteristik pengusaha atau wirausaha yang baik. Baik teman anak muda, nanti kita akan kembali lagi ya. Untuk itu buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di sini aja dengan tembang-tembang dan single-single yang akan kita putarkan. Tetap di 91,6 UMS FM. Putri pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.